Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mari Jelajah Yuk. Kali ini, jelajah ke kabupaten yang dijuluki sebagai kota pensiun. Kenapa dijuluki kayak gitu ya? Karena suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Selain kota pensiun, kabupaten yang satu ini juga memiliki julukan kota tasbih dan Purwakarta istimewa. Selamat datang di Purwakarta, nama yang artinya tempat yang mulai ramai. Purwa yang berarti permulaan, Karta berarti ramai. Terletak strategis di antara Jakarta dan Bandung. Kabupaten ini menjadi wilayah dengan banyak peninggalan bersejarah. Sejarahnya, Purwakarta mula-mula merupakan bagian dari Kabupaten Karawang sejak era VOC 1630. Purwakarta dijadikan sebagai pusat ibu kota Kabupaten Karawang baru pada 1831 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 20 Juli. Sebelumnya, pusat pemerintahan berada di sebuah desa bernama Wanayasa, 24 km arah tenggara di kaki Gunung Burangrang. Purwakarta menjadi kabupaten tersendiri terhitung sejak 1968. Parkir dulu dekat alun-alun. Di dekat alun-alun ada Masjid Agung Purwakarta, salah satu masjid tertua di Purwakarta. Pembangunannya beriringan dengan pembangunan pendopo dan gedung Karasidenan tahun 1826 oleh Raden Muhammad Yusuf bin Raden Jayanegara atau Sheikh Baing Yusuf. Sejak didirikan pada tahun 1826 oleh Sheikh Baing Yusuf, Masjid Agung ini beberapa kali mengalami renovasi dan pemugaran. Tercatat ada 7 kali mengalami renovasi. Yang mana? Yang ini. Ini jahe. Namanya. Oh, ini gapit. Ya, ini wijen. Yang ini, Nah, yang ini itu wijen. jahe. Ini rasa jahe. Ini favoritnya di sini juga. Ya, semua. Oh. Kalau yang ini pasti semua sih kadang suka pilih satu-satu gitu pengen tahu rasa. Oh, yang ori yang ini ya? Ini ori. Ini yang Oh, ini keju. ori. Ini yang keju ya? Nah, Oh. Lanjut ke titik nol Purwakarta. Fungsi titik nol biasanya jadi patokan saat pengukuran jarak antar wilayah, antar kota. Dulunya, titik nol juga berfungsi sebagai referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur di suatu wilayah. Lanjut lagi, mampir Taman Air Mancur Sri Baduga. Berlokasi di kawasan Situ Bulet dan diresmikan pada 6 Januari 2017. Ikon wisata sekaligus air mancur musik yang disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara. Lengkap dengan pertunjukan air mancur menari setiap Sabtu malam dan patung Sri Baduga Maharaja di tengahnya. Kebetulan kami datang nih hari Minggu pagi, jadi lagi nggak ada pertunjukan air mancur. Jadi hari itu kami menikmati ruang terbuka hijau di sini. Sakit juga, Pak. Oh, lebih tajam ya? Tajam tahu. Aduh, gak kuat. Jika merunut dari sejarah, keberadaan Situ Bulet sudah ada sejak zaman dulu. Konon, situ tersebut merupakan kubangan besar yang biasa digunakan badak bercula satu sebagai tempat mandi. Makanya gak heran, di depan sini ada patung badak bercula satu. Iya. Lanjut lagi,
menuju Gereja Kristen Pasundan Purwakarta sebagai gereja tertua dan berasal dari zaman peninggalan Zending atau pekabaran Injil Belanda pada tahun 1916 di Purwakarta, Jawa Barat ini. Pas bubaran gereja ini, di halaman gereja ada mbak penjual pecel. Jadi kami ikutan beli juga, pas juga ini jam makan siang nih teman-teman. Lontongnya tinggal satu. Berarti gorengan aja. Ini peyek apa, Bu? Teri kacang ada di bawah. Oh. Mau teri apa kacang? Mau kacang aja. Kacang. Kacang aja. Satu aja. Satu aja. Berapa, Bu? Jadi 15. Yang ini sejarah kehadiran jemaat GKP Purwakarta. Nah, detailnya teman-teman bisa baca di sini ya. Ringkasnya begini, 1916 area ini dulu masih sekolah Zending. Tahun 1934, gedung sekolahan diresmikan jadi gedung gereja dengan pendeta Maat Rikin. Melanjutkan perjalanan menuju KAI Purwakarta. Ada apa ya di sana? Ikutin terus perjalanan kami. Sampai juga di stasiun Purwakarta. Di area stasiun ini sudah mengalami beberapa perubahan, tapi untuk bangunannya sendiri tetap dipertahankan keasliannya karena termasuk ke dalam bangunan cagar budaya. Pada halaman parkir sudah ada ditambahkan sebuah taman yang berhiaskan patung salah satu tokoh pewayangan. Bangunan stasiun sendiri bergaya arsitektur Indis, yakni perpaduan arsitektur yang berkembang di Eropa, namun sudah beradaptasi dengan kondisi cuaca dan iklim tropis di Indonesia. Tahukah teman-teman, lintas Batavia Bandung lewat Cikampek dan Purwakarta, yaitu Karawang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang, dimulai pada tanggal 20 Desember 1900. Nah, stasiun Purwakarta ini dibuka umum oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda atau SS 20 Desember 1902 bersamaan dengan peresmian lintas Karawang Purwakarta sepanjang 41 km. Kemudian, lintas Purwakarta Padalarang sepanjang 56 km yang dibuka pada tanggal 2 Mei 1906. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang tanggal 29 Desember 1900 Statblad 1901 nomor 8. Sehingga panjang jalur lintas secara keseluruhannya adalah 97 km. Oh ya teman-teman, pengaruh gaya Eropa terlihat pada puncak atap berbentuk kuncup bunga dan penggunaan lengkung atau arc sebagai ornamen dinding eksterior. Sedangkan adaptasi iklim tropis terlihat pada atap teritis guna menghindari panas matahari langsung dan tampias hujan, serta pintu dan jendela besar untuk sirkulasi. Di dekat stasiun Purwakarta ada gedung yang menarik mata saya dari tadi. Desainnya mirip soalnya. Jadi orang sini bilangnya adalah gedung kembar. Menurut catatan, bangunan ini sudah berdiri tahun 1831 sebagai bagian dari komplek gedung negara, menjadikan usianya udah lebih dari 1 abad. Awalnya gedung ini dibangun sebagai tempat tinggal anak-anak Bupati Purwakarta. Seiring waktu, bangunan ini mengalami sejumlah renovasi dan alih fungsi, termasuk sekarang jadi museum yang dikenal sebagai Balai Panyawangan Diorama Nusantara. Museum ini menampilkan sejarah gedung kembar serta diorama yang menggambarkan kehidupan masyarakat Purwakarta pada masa lampau. Sayang kami datang hari Minggu,
Ternyata Sabtu dan Minggu museum gak buka ya teman-teman. Melanjutkan perjalanan, di sebelah timur stasiun Purwakarta terdapat kuburan kereta konservasi Purwakarta, depo lokomotif, dan tandon air yang katanya lumayan tinggi. Yuk kita ke sana. Semenjak hilangnya masa keemasan lokomotif uap, water torrent yang dulunya sangat diperlukan untuk mengisi air pada kettle lokomotif, sekarang sudah tidak lagi digunakan. Meskipun sudah lama tidak lagi digunakan, water torrent di Purwakarta ini masih kokoh berdiri. Dekat water torrent ada kuburan kereta konservasi Purwakarta, merupakan salah satu tempat peristirahatan terakhir lokomotif dan gerbong tua. Kereta-kereta yang bersemayam di sini beristirahat karena sudah tua, suku cadangnya sudah nggak ada lagi, dan perintilannya sudah tidak berguna. PT KAI biasa memperlakukan bangkai-bangkai kereta tersebut dengan cara menumpuknya. Sebagian lagi ditaruh ke liang sebelum menimbunnya dengan tanah, laksana jasad makhluk hidup. Kendati demikian, ada pula unit yang dijual, dikiloin, dihancurin sebelum kemudian PT KAI menghapusnya dari daftar sarana. Nah, di dekat water torrent juga ada depo lokomotif. Dulunya depo atau depo lokomotif ini bisa dikatakan kandangnya lokomotif. Pasca era lokomotif uap berakhir, pada dekade 1980-an, depo lokomotif di Purwakarta tidak lagi digunakan. Nah, sejak 2019, depo Purwakarta dialihfungsikan menjadi kantor dan gudang. Sayang untuk depo lokomotif ini nggak dibuka umum. Ya sudah, makan bakso saja sekitaran depo lokomotif ini. Habis ini mau kemana lagi ya? Ikutin terus perjalanan kami. Kami melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Jatiluhur. Yuk, ikutin terus ya. Setelah sampai di lokasi, kami berhenti di pintu gerbang utama Jatiluhur Valley and Resort. Sekaligus bayar tiket masuk dulu. Per orang Rp25.000. Karena kami pakai mobil, dikenain biaya parkir Rp25.000 per mobil. Dan bisa bebas kemana saja di seluruh area. Untuk sejarahnya sendiri, waduk ini merupakan waduk terbesar di Indonesia. Ini merupakan agenda utama dari Presiden pertama, Insinyur Soekarno pada masa awal kemerdekaan, di mana waduk ini mulai dibangun tahun 1957 hingga 1967. Tujuan pembangunannya adalah pembangkit listrik bagi wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Proyek pembangunan bendungan di Waduk Jatiluhur ini memakan waktu hingga 10 tahun. Ini dibangun di atas 9 desa, artinya 9 desa ditenggelamkan untuk pembangunannya. Nah, saat masuk kawasan sini, kita akan disuguhi suasana yang asri. Pemandangannya sejuk dan segar. Kalau lebih sore lagi mungkin lebih adem ya, karena ini kami datangnya agak siang, jadi masih lumayan panas teman-teman.
sejarahnya. Oh, Ratu Belanda merasa ada hutang budi di politik etis. Pengajaran irigasi termasuk pengairan dan bendungan. Ini profesornya, dia mencetuskan ide pembangunan bendungan Jatiluhur. Beliau yang mempresentasikan gagasan tersebut pada pertemuan tahunan Persatuan Insinyur Kerajaan Belanda tahun 1948. Terus ada Insinyur Sediatmo. Sentuhan tangan dingin juga dapat dilihat pada pengembangan wilayah Sungai Citarum. Terus juga ada Insinyur Haji Juanda. Masa konstruksi 1960. Lanjut lagi. Kunjungan kedua kalinya Presiden Soekarno ke Jatiluhur 1965. Harian Kompas memberitakan peresmian bendungan Insinyur Haji Juanda. Oh, diresmikannya 26 Agustus 1967. Dinamakan tipe Morning Glory. Ini peta situasi citra satelit bendungan. Udah tutup ya, itu kemana? Pak, kan dia terbuka gitu loh. Rere Love Azari. Oh, nasi beko. Tutup sih. Terpantau tutup. Masih karena puasa. View-nya juga jauh. Ini Bisa dari sini ya? Oh, iya. Camper van project. Luas banget ya. Pas banget nih arah pulang ngeliat ada yang jualan ayam bakakak. Ternyata yang merupakan kuliner tradisional khas Sunda. Pas banget bisa buat makan malam sekalian sama anak-anak. Namanya ayam apa teh? Ayam negeri.
negeri. Oh, nggak ada julukan masakannya apa gitu ya? Kan ada ayam bakar apa, khas apa gitu. Oh, sampurasun. Kalau ini yang belum jadi ya? Udah masuk tol berarti ya, kayak tadi kita berangkat juga di situ. Selesai sudah jelajah kami di Purwakarta. Next, jelajah kemana lagi ya?